Muhammad Tamdan. Kepada saudara kami dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kami yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengar dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang ketiga, yaitu pada sambutan kami minta kepada pengurus pencetakan Bapak Profesor Dr. Zulkifli Rusdi MM, kepada beliau mempersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama menghormati yang akan menyampaikan tausiah kami, yaitu Satgas SPDI. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Pengurus Masjid, Majelis Taklim, seluruh kita yang hadir di rumah Allah ini. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para jemaah yang saya muliakan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan atas nama pengurus masjid yang berkaitan dengan operasional daripada masjid ini. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan kenapa kita melaksanakan Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Secara detail nanti akan disampaikan oleh Ustaz. Tapi paling tidak, kenapa Maulid itu harus kita peringati, harus kita lakukan? Paling tidak Bapak Ibu sekalian, ada dua jawabannya. Yang pertama adalah mengingat hari kelahiran Rasulullah SAW, yang Nabi itu lahir pada 12 Rabiul Awal pada tahun 570 Masehi atau 571. Salah satu bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW itu, maka kegiatan Maulid ini kita lakukan. Nah, sedangkan lahirnya kita lahirkan, itu merayakan di kampung kita. Bagi orang yang berduit, merayakan hari kelahiran itu di hotel Pak. Nah, sangat lucu sekali ketika Nabi yang kita anjurkan, kita tidak memperingati hari kelahirannya. Itu satu. Yang kedua, kenapa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah dalam rangka bagaimana kita mensiarkan ajaran Islam. Seperti inilah Pak, kita undang jemaah kita semua. Nah, paling tidak kalau bahas soal Pak, ingin kaji karena hilang, lupa kaji karena ketinggalan. Nah, paling tidak hal-hal yang seperti ini, saya yakin dan percaya dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada jemaah sekalian. Mungkin di antara kita tak tahu tanggal berapa Rasulullah itu lahir, Nabi itu lahir, tahun berapa Nabi itu lahir. Mungkin ada di antara kita yang kita tidak ingat. Dan ini tidak bisa kita salahkan karena kita tidak membaca sejarah. Itu yang pertama yang kami sampaikan. Kalau terlalu banyak saya menyampaikan,
sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa kondisi pembangunan menara yang sampai hari ini belum tuntas, Pak. Maka secara global kondisi menara yang seperti itu masih memerlukan uang itu sekitar 40 jutaan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ada satu tanda tanya saya, kenapa persoalan ini terjadi? Saya masih ingat, Pak, ketika kita membangun masjid ini, musola, kalau saya tak silap yang tempat yang sana, Pak, ini besarnya musola waktu itu bisa kita selesaikan dalam waktu hanya 2 tahun masjid yang semegah ini. Jawabannya hanya ada 2, Pak. Pertama, mungkin disebabkan karena kondisi perekonomian kita yang kurang baik, atau yang kedua, mohon maaf saya, kita sudah jauh dari rumah Allah. Nah, oleh sebab itu, saya sebagai ketua masjid dari dulu hati saya dalam. Mari bapak-bapak sekalian bersama-sama bagaimana cara menyelesaikan menara yang belum selesai. Kita sudah berusaha, Pak, dan saya sudah memahami kami eksklusif kalau 2 tahun. Saya sudah mendekati anggota dewan. Jawabannya politis sangat. Daerah pemilihan Pak Jul saya tak menang. Akan kacau kita dibuat macam ini. Karena menurut saya, karena ini rumah Allah, tidak ada hubungannya dengan apa. Karena ini adalah hablum minallah. Nah, oleh sebab itu mungkin di antara kita yang punya kenalan di luar, bagaimana caranya untuk mencari dana menyelesaikan pembangunan yang mengeluarkan biaya di 40 juta. Yang ketiga, yang perlu saya sampaikan, saya kira ini harus saya sampaikan. Kalaupun Bapak dan Ibu tidak mau mendengarnya, tapi ini masalah, Pak, di masjid ini sekarang. Infak hari Jumat itu saja, Pak, mohon maaf saya, itu tak sampai 200 ribu. Sementara operasional masjid itu lebih dari angka yang saya sebutkan. Akhirnya terus, ya bagaimana lagi caranya? Nah, ini kondisi keuangan masjid. Saya sampaikan dengan Pak Eri, dengan Pak Rahman, dengan tidak pernah berhenti-henti, mana tahu salah penafsiran. Dengan laporan keuangan ini tetap kami posting pada setiap bulan laporan keuangan pembangunan dan uang kas masjid itu bisa Bapak lihat di dalam laporan itu. Dengan tidak memuji, saya kira jarang Bapak masjid memposting laporan keuangan itu setiap bulan. Boleh Bapak cari. Tapi kita menunjukkan transparansi kita sampaikan. Kadang-kadang saya perhatikan minus itu. Nah, yang keempat Bapak Ibu sekalian, kan ada keliling kita, Pak, bakul keliling. Itu dapatnya hanya 50 ribu. Kadang-kadang tidak enak juga dengan petugas yang berjalan. Saya sampaikan dengan Pak Eri, Pak Rahman, dan teman-teman yang lain, positif thinking aja kita. Mungkin kondisi keuangan masyarakat lagi tidak baik sekarang. Nah, secara matematik, Pak, 1.000 rupiah saja kita simpan. Maka tadi saya bilang dengan Pak Eri, mulai besok pagi kami menitipkan celeng aku ke rumah warga yang dia muslim. Nah, saya mau minta tolong kepada Ibu Majelis Taklim, Ibu Tina dan kawan-kawan, tolong bantu pengurus masjid. Kalau itu nanti akan kita titipkan dengan RT 2. Saya bilang kemarin kata RT 2 mana kali ini betul, biar saya antarkan ke RT 2. Nah, paling tidak kalau 1.000 saja satu hari sisa dari belanja kita, katakanlah 50 kepala keluarga saja, itu sudah berapa? Nah, ini adalah saya sampaikan supaya kita semua tahu tentang kondisi keuangan masjid kita. Listrik kita tak kurang, Pak, dari 500 ribu setiap bulan. Itu menghabiskan 450-an setiap bulan. Sementara uang kas yang dapat hanya seperti itu. Akhirnya bagaimana mencari jalan keluar listrik itu? Kita menghubungi kawan-kawan untuk dia mau berinfak pada bergiliran maksud saya. Setiap bulan dalam rangka menyelesaikan pembayaran listrik itu. Ini beberapa hal penting yang menurut hemat saya ini adalah pekerjaan kita semua. Kalau Bapak Ibu jamaah juga dengan kami semuanya pengurus, maka
kalau didapati. Tak mungkin semua kami yang mengerjakan ini gitu. Artinya adalah ketika ada anak-anak berjalan, bakul keliling itu seala kadarnya bisa diisi. Ini sangat jauh sekali sekarang. Pak Edi tidak melaporkan, dapatnya hanya 50.000, dapatnya hanya 10.000. Nah, dulu tak seperti itu. Lalu saya bilang dengan Pak Edi dengan Pak Maman, atau sama-sama kita mengundurkan diri yuk, saya bilang. Mungkin pengurus yang salah ini, karena bakul keliling bukan eksen saya, tidak dihargai. Tentu pengurus lagi yang salah. Saya sudah bersepakat dengan Pak Ahmad, dengan Pak Edi, kalau juga ini tidak jalan, udah satu surat, kita dua surat mengundurkan diri, ketua, sekretaris, bendahara. Tapi ini kan tak mungkin Pak kita lakukan. Nah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, jangan dibilang saya curhat di dalam ini, tapi ini kondisi masjid yang harus kita ketahui bersama. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Masjid Harapan yang telah memberikan kesempatan berkata dari kata sambutannya. Kemudian masuklah kita kepada acara ini, acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Adrianto SPD. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Dan kami mohon kepada Ustaz untuk sekaligus menutup doa. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله أيضا: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال الله أيضا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Yang kami muliakan alim ulama cermin pandai tokoh masyarakat di tempat kita ini, yang kami muliakan pengurus Masjid Ar-Rahman,
sama imannya dengan orang yang menghubungi saya Ar-Rahman. Mau tidak mau datang, sebab di Rahman yang menghubungi Ar-Rahman juga. Mudah-mudahan pertemuan mendapat Rahman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami muliakan Bapak Ibu jamaah seluruhnya, yang besar tak sempat dan tak dapat kami sebutkan gelar, yang kecil pun tak dapat kami sebutkan nama. Tak tahu gelarnya siapa, tak tahu namanya siapa. Tapi yakinlah di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini, Allah pasti menyayangi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Zat yang bernama Allah, yang mana dengan izinnya diwala di malam ini Allah mempertemukan kita. Allah sudah menghidupkan kita. Hari ini Allah mengizinkan kita bernapas, hidup, bisa melihat, mendengar, bisa berpikir. Itu semua adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita hadir saja tapi tak hidup. Sesayang apapun suami kita, Bu, tidak hidup kita, tidak jadi sayang dia. Bahkan dia berani mengangkat kita dan menguburkan. Begitu juga kita bapak. Kalau kita sudah tidak hidup, istri yang kita cintai dan kita sayangi tidak jadi sayang. Berat hatinya melepaskan kita, namun tetap nekat juga menimbul dan memperhatikan abang saya lagi ditimbul. Tapi alhamdulillah hidup kita hari ini bisa bernapas, bersyukur kita alhamdulillah. Ingat firman Allah yang selalu diulang-ulang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Selalu diulang para asatiz, wasatizat, mubalik dan mubalik dan khatib, sering diulang-ulang, Pak. Sering diulang-ulang Bu ayat itu. Tapi pernahkah kita paham dan menyadari ada sebuah kisah? Ada sebuah kisah di zaman Nabi Musa tentang ayat ini. Datanglah kepada Nabi Musa waktu itu, ya Nabi Musa, engkau adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Memang Musa itu disebut dengan kalam Allah Musa taklima. Musa itu kalau dalam bahasa kitanya sempurna berbicara dengan Allah. Bahasa lebih patentnya bertemu dia, begitulah. Taklima itu sempurna, bertatapan dia. Apa kata orang tadi minta doa kepada Nabi Musa? Ya Musa, engkau adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Tentu engkau dikabulkan doamu, tentu engkau diijabah permintaanmu. Doakanlah kami. Tak sanggup kami lagi hidup miskin, susah, payah. Doakanlah kami Musa. Apa kata Nabi Musa? Jangan lagi. Ntar kalau didoakan kalian kaya, nanti lupa daratan, lupa lautan. Begitu kata Nabi Musa. Musa sudah pengalaman, Bu. Pak Musa sudah pengalaman dulu waktu si Korun. Rupanya Korun itu datang juga kepada Nabi Musa minta doa. Korun ini pakar ekonomi hebat, sudah sukses, tapi dia mau sukses lagi. Sudah kaya, mau lebih kaya lagi. Korun. Kalau ada orang kaya, pengen kaya, punya mobil lagi, dua, tambah punya dua, tiga lagi Korun dulu. Sudah kaya, pengen kaya, punya istri satu, nambah dua, sudah dua, tiga, empat, sudah empat, punya simpanan. Begitu luar biasa. Korun itu minta doa kepada Nabi Musa. Ya Musa, doakan aku ya Musa, biar saya sukses nanti bisa bangkit.
Dua kali Musa jawab sama apa? Jangan lagi. Engkau kalau kaya nanti lupa dengan ibadah. Besoknya datang lagi ketiga kali. Dibawanya istrinya Pak. Dibawanya bininya Bu. Kalau bahasa orang mulai pegang rumah Musa untuk datang kau leluna hati mendoakan awal. Dialah kata istri datanglah bersama istri menghadap Nabi Musa. Ya Musa, kami ini miskin ya Musa, susah kami tidak sanggup lagi, tak kuat kami hidup miskin ya Musa. Doakanlah kami. Menetes air matanya di hadapan Musa, mengalir di pipinya. Musa pun terharu dan mendoakan orang ini jadi kaya. Pulanglah kalian dulu, nanti saya doakan, kata Musa. Besoknya datang lagi waktu, ya Musa, apakah engkau sudah mendoakan? Kata Nabi Musa, ini sudah. Apa kata Allah ya Musa? Kata Allah, permintaan kalian berdua akan dikabulkan menjadi orang kaya, tapi cuma 1 tahun. Setahun doang. Menjadi orang kaya cuma 1 tahun. Mupakatlah suami istri deh. Doa kita sudah dikabulkan deh, tapi cuma 1 tahun kita jadi orang kaya. Apakah kita terima atau ditolak? Kata sang istri, Bang, kita terima sajalah. Dapat yang penting setahun kita kaya jadilah. Dan tidak pernah merasakan kaya sama sekali. Kata Musa, kalau memang kalian terima, pulanglah, berusahalah sebagaimana biasanya. Ini masih berkaitan dengan rasa syukur. Pulanglah suami istri tadi yang biasanya bertani dia laksanakan dengan baik, beternak dia beternak pun dengan baik. Hari demi hari dia lalui, pertaniannya berhasil, ternaknya juga berkembang biak, banyak begitu luar biasa. Maka dia menjadi orang kaya, menjadi orang kaya Bu. Hari demi hari berlalu datanglah minggu, berlalu datang bulan hampir ke tahun. Apa kata sang istri? Bang, kekayaan kita ini kata Nabi Musa cuma setahun. Apa yang mesti kita lakukan? Kata sang suami, entahlah deh, abang juga bingung nih. Beberapa hari ini abang memikirkan apa yang mesti dilakukan. Kekayaan hampir sesuai dengan janji Musa akan berakhir ketika sampai 1 tahun. Apa kata sang istri? Bang, mari kita bantu orang di daerah kita ini dengan kekayaan yang melimpah-ruah, hasil kebun dan peternakannya begitu luar biasa, dibantulah orang satu kampung itu, sehingga tidak ada yang miskin lagi Pak. Tidak ada yang miskin lagi, ditolong semuanya, dibantu semuanya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang miskin. Hebatnya tahun hampir habis, Musa datang rupanya ngintip-ngintip, ini orang kok belum miskin. Tidak ada tanda-tanda mau miskin Pak, tidak ada Bu, tidak ada tanda-tanda mau bangkrut, tidak ada. Hartanya makin berkembang, tidak ada sama sekali. Musa lapor kepada Allah, ya Allah, kenapa si bulan ini tidak ada miskin, ciri-cirinya tidak ada? Padahal engkau janji ya Allah cuma 1 tahun saja kekayaannya, setelah itu dia kembali kepada miskin. Apa jawab Allah? Wahai Musa, kemarin saya bukakan 1 pintu rezeki, tapi dia membukakan pintu rezekinya dari berbagai arah. Dari berbagai arah. Apa itu pintu rezeki berbagai arah? Dia tolong Pak. Dia tolong orang miskin, orang fakir, tetangganya menjadi kaya, itulah pintu rezekinya Pak. Sehingga kekayaan
tidak berkurang, sehingga kekayaannya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah merubah janjinya dengan amal ibadah, dengan sedekah. Tak terbayang sama dia membuat rumah bertingkat, tak terbayang sama dia beli mobil yang banyak, beli muda, beli onta, ingin mengembangkan muka cabang di sana di sini, tak terbayang sama dia waktu itu. Tapi apa dia menolong. Allah batalkan. Makanya kalau kita membantu buat harta berkembang dan berkembang, itulah maksud daripada ayat tadi, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai bersyukur, bukan hanya dengan mengucap alhamdulillah, tapi kita gunakan untuk membantu. Beda dengan kita dapat uang buat rumah besar-besar, padahal orang di sekitar kita miskin. Cobalah baca kitab-kitab kita, Pak. Kalau orang menengah ke bawah semuanya di sekitar kita miskin semuanya, Pak, di sekitar kita buat rumah di situ miliaran. Bagaimana hati kita hancur orang-orang miskin di sekitar kita? Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Suatu hari Rasul ditanya, siapa yang paling bahagia ya Rasulullah? Man as'adun nas? Apa kata Rasulullah? Man as'adun nas? Man as'adun nas. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membuat orang lain bahagia. Salawat salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa qadrina wa maulana Muhammad. Bapak Profesor yang kami muliakan, dan Ibu, Pak Profesor itu dosen saya, jadi makanya saya cium tangan, tidak sanggup saya sebenarnya dulu. Kalau mau tahu keaslian ijazah saya, tanya sama dia. Nah, Pak ya, kalau ada orang yang mau protes ijazah Pak Ustaz Adianto sudah asli, tanya sama Pak Profesor. Nah, pasti asli itu Pak. Itu kalau sama kami ada kayak bayar apa? Asli ditengokkan asli, tidak asli, nah ya bayar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kayak kita mulai dari bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu berselawat, itu kaji kita, Pak. Jangan kita itu kita maulid khusus, kaji kita maulid sebab syukur itu begitu luar biasa. Tenang hidup kita kalau pada bersyukur. Makanya harus panjang kita kajian dengan syukur-syukur juga. Kalau tidak pandai kita bersyukur, apalagi zaman-zaman sekarang ini payah, susah kita. Masya Allah, wajah-wajah. Tapi kalau pandai kita bersyukur, alhamdulillah. Tenang hidup kita. Asyukuru yahdi ilal jannah. Bersyukur itu bisa terasa dalam surga. Rumah yang sederhana, pandai bersyukur kita terasa dalam surga. Rumah dalam mewah, kalau tidak kita pandai bersyukur terasa dalam neraka yang indah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua masjid dari Bapak Profesor, kita perlu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya anak-anak kita, supaya kita ulang-ulang kaji kembali. Ketika Nabi Muhammad lahir, kita peringati Nabi Muhammad itu lahir istimewa, orang yang istimewa. Bukan mereka nyawa Nabi Muhammad itu ibunya melahirkan. Sederhana, nikmat bagi anak yang melahirkan. Beda dengan kita ketika kita lahir banyak emak kita, banyak orang tua kita yang meninggal dunia. Tapi ketika kita bertahun bergembira, berjoget-joget kita, lupa waktu kita lahir, emak kita hampir mati, hampir meninggal dunia. Ketika kita lahir juga, ada bapak-bapak ini pasti pernah menyaksikan istri melahirkan, Pak ya. Tidak ada istri yang tersenyum waktu melahirkan. Pas melahirkan, tidak
pertama kami melahirkan di rumah sakit umum. Tegak, mama, tidak. Mau tegak, Pak. Keluar adalah Bapak dulu, nanti kalau sudah saatnya kami telepon Bapak. Istri kalau di ruangan masuk umum. Masya Allah, begitu luar biasa. Jadi janganlah kita berpesta pora lagi kalau waktu ulang tahun. Kalau ulang tahun doakan mak kita kalau ulang tahun. Ya Allah, di hari ini tepatnya tanggal kelahiranku. Ya Allah, Engkau ampuni dosa makku. Ya Allah, Engkau ampuni dosa makku. Ya Allah, ampuni dosa makku. Ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah, sehatkan badannya. Ya Allah. Begitu ketika kita ulang tahun, ini tidak pesta-pesta joget-joget dirajak kawan di nabi-nabi, Bang. Anak saya minta izin kawan-kawan sekolah ulang tahun di kafe itu jangan mau pergi kalau ulang tahun. Kalian berjoget-joget tahu tak waktu mak kalian melahirkan kalian itu mati kata. Masya Allah, jangan teriak, berdoakan untuk mak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kasih judul pada malam ini dengan meneladani Rasulullah di era globalisasi. Meneladani Rasulullah di era globalisasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang kelahiran Rasulullah, Nabi Isa sudah berberitahu, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada bangsa Israel, ya bani Israil, wahai bani Israil, ini Rasulullah ilaikum. Aku ini adalah Rasul untuk kalian. Aku ini adalah utusan untuk kalian, kata Nabi Isa kepada Bani Israel. Begitu kata Nabi Isa. Jadi kelahiran Nabi Muhammad itu sudah sampai ke Nabi Isa. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sudah disampaikan, Pak. Jadi kelahiran Nabi Muhammad ini sudah disampaikan oleh Nabi Isa kepada bangsa Israel ketika itu. Cuma bangsa Israel tidak percaya. Falamma ja'u bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dibilang dalam apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang Al-Quran, tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran kitab-kitab terdahulu. Oh, ini sihir belaka ini. Begitu memang ada Israel, ada sampai sekarang ada ya. Laknatullah berarti ada berdamai kan juga mau berdamai. Macam dia ada yang baga usaha aja dikeroyok sama negara-negara Arab. Kemudian belum sampai di situ rupanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sudah menyebut nama Muhammad ini. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihissalam dimutasi dari surga ke dunia, bukan dipecat tuh. Nabi Adam bukan keluar, bukan dipecat dari surga, tapi dimutasi. Artinya dia dapat tugas
kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu istimewa, janganlah kita sepelekan menyebut Nabi Muhammad SAW itu dengan seperti sebaya saja. Bu, paham bu? Paham bu? Jadi memang bersuami itu janganlah panggil nama atau panggil abang. Panggil bunda. Sang suami pun panggil adik. Ya, berindah rumah tangga. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pakaian tidak ditaksim. Pakaian tidak untuk memuliakan orang yang beriman berbeda dengan ya ayuhan nas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara kita lanjutkan lagi kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak bisa kita terlepas dari ayat Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba anak ustaz yang ganteng-ganteng depan mencaru, nanti dikasih hadiah ada tak apa-apa tadi ada. Coba baca dulu ayatnya, hafal dengan artinya. Apa ayatnya dapat satu, hafal dengan artinya sekali dapat dua hadiahnya. Maju ke sini nak. Kalau memang hebat anak-anak asuhan Masjid Ar-Rahman ini. Coba kasih waktu dulu agak 3 menit coba. Siapa yang berani? Ada? Yuk cepat. Ada kan? Inilah gunanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita peringati Maulid Nabi supaya tahu anak-anak. Ayo baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam kaidahum bil qadrir wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dua kitab kita pesantren ibu-ibu. Satu kita tarik, namanya kitab Nurul. Mari kita santai-santai, slow-slow saja. Alam taro. Ini nih. Alam taro. Apakah engkau tidak mengetahui? Apakah engkau tidak mempelajari? Apakah engkau tidak pernah mendengarkan itu bahasa-bahasa itu kalau bukan puas-puaskan? Apakah tidak pernah datang ke begitu lagi? Apakah tidak pernah datang ke peringatan Maulid Nabi untuk mendengarkan begitu? Alam taro kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, Rabbmu berbuat terhadap pasukan bergajah. Jadi alam taro tadi bertanya, menempatkan kepada kita, apakah engkau tak pernah mendengar? Apakah engkau tak pernah membaca? Apakah engkau tidak pernah mempelajari? Tak pernah belajar? Begitu. Alam taro apa yang mesti dipelajari? Kaifa, bagaimana fa'ala yang dilakukan oleh Allah terhadap tentara bergajah. Makanya harus kita baca itu. Sebab lebih kurang 2 bulan menjelang kelahiran ini belum lagi bang. Panjang sejarahnya kalau kita mengkaji Maulid Nabi ini harus selesai. Nanti kita persejarah sedikit. Itu dia berapa? Masih jelas ya. Masya Allah. Jadi begitu Allah itu artinya menekankan untuk kita mencari ilmu, mencari pengetahuan tentang peristiwa pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Para ahli tafsir menyebutkan kaidah itu rupanya strategi
kaidah untuk topiknya yang dibuat strategi oleh Abraham yang begitu matang, yang begitu luar biasa. Lalu sekarang siapa yang paling mantap strategi perang? Lebih dahsyat itu. Jadi Abraham itu rupanya sudah mengatur strategi yang luar biasa untuk menghancurkan Ka'bah ini. Tapi sehingga gaya mereka menjadi sia-sia. Apa yang membuat sia-sia ini? Kita baca dulu artinya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus burung yang berbondong-bondong, terbihim yang melempar pasukan bergajah tadi dengan batu-batu yang berasal dari neraka. Faja'alahu ka'asfin ma'kul. Maka sehingga pasukan bergajah itu hancur terkoyak-koyak, hancur lebur seperti daun yang dimakan ulat. Begitu diceritakan oleh para ulama tafsirnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita cerita tentang Abraham. Siapa Abraham? Boleh jadi dia ada di sini. Itu Abraham. Siapa Abraham? Abraham itu. Abraham itu dari Afrika Utara sebenarnya. Jadi Yaman itu negara jajah hanya penjajah Abraham. Jadi penjajah. Kalau sempat lah tahu Abraham itu ada Raja Ampat di Indonesia. Lebih duluan dia menjajah Raja Ampat. Kalau tahu dia yang di daerah Mekarsel, pada lebih duluan pula dia. Masya Allah, luar biasa. Jadi penjajah Abraham. Rupanya Abraham ini ada yang di daerah sana, ada pula yang dekat kita. Abraham tadi penjajah berhasil dia menguasai Yaman di negeri Sanaa itu, membuat kerajaan di situ. Kemudian dia membuatlah sebuah gereja yang begitu luar biasa, bertiangan emas, berlukisan mutiara luar biasa, namanya Qulais. Dibuatlah luar biasa, begitu indah mempesona untuk menarik wisatawan, orang-orang yang lewat di situ singgah dan mampir di Sanaa ini atau Yaman. Namun dia tidak berhasil, Pak. Tak berhasil, Bu. Ini kayak jam-jam ini dibuatnya emas, buat mutiara. Sempatlah Masjid Ar-Rahman ini buat macam itu habis. Sudah tak sampai sebulan tadi balik ke orang. Masya Allah. Jadi Abraham ini pangkat ekonomi yang mantap, tentara yang kuat, betul-betul luar biasa, menjajah ya. Main paksa saja istrinya, Bu, yang bernama siapa nama istrinya? Apa nama istri? Ada yang istri apa? Itu hasil rampasan, Pak. Dirampasnya istri Raja Taib. Begitu luar biasa Abraham. Begitu luar biasa jahatnya Abraham. Setelah dia dapat informasi ajudannya Abraham, apa? Ada di daerah sana, di daerah Arabku, ada sebuah bangunan yang luar biasa. Setiap hari, setiap saat, setiap bulan, setiap tahun, orang datang di situ. Iya, iya. Diutuslah lagi untuk memastikan. Datanglah beberapa tentara Abraham untuk nengok di situ. Oh, rupanya dia strategis ini. Bagus ini. Kalau di Indonesia siapa lah kira-kira ya? Nampaklah strategis, orang ramai berkunjung ke sana, naik haji, umroh, pedagang-pedagang singgah di Mekah. Memang luar biasa. Dapat lagi informasi yang tak menyenangkan. Promosi-promosi sudah dilakukan oleh Abraham, namun gagal. Berbagai strategi ekonomi yang sudah dia pelajari dia terapkan, namun gagal. Nah, ketika itu disuruhlah untuk keputusan terakhir. Mintalah Abraham ini untuk bekerja sama dengan Datuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu belum lahir lagi, Pak. Lama lagi nih, belum lahir lagi. Diminta kerjasama, loh.
Abdul Muthalib dipanggil dulu bagaimana kita kerjasama, masalah perdagangan, ekonomi, bagaimana? Abdul Muthalib tak mau, dia tahu betul cara orang itu berunding tak baik. Tapi kalau baik cara berundingnya bang, masuk situ bang. Tapi kalau tak pandai berunding, tak akan bisa. Ulanglah ajudan Abraha tadi. Wahai Abraha, tak bisa. Kalau begitu, siapkan tentara, siapkan pasukan. 60.000. Menurut riwayat 60.000 disiapkan pasukan. Bukan hanya pakai kuda, pakai onta, tapi pakai gajah. Raja yang hebat, kalau tak gajah masa itu kendaraannya belum hebat pak. Gajah di Indonesia hampir terusir, khusus di Riau, Sonilo. Kalau tahu Abraham sudah diambil gajah-gajah di dalam, dibuat kendaraan untuk Abraham berhabis. Pasukan bergajah, perhatikan ya, saya bertanya lagi. Pasukan bergajah 60.000 pasukan disiapkan oleh Abraham. Tingkat cerita. Kampung-kampung di perjalanan menjelang sampai ke Mekah itu habis diserang sama Abraham. Siapapun yang menghalangi perjalanan habis pak, habis sama Abraham. Sampailah perbatasan masuk kota Mekah. Situlah berkemah. Buat kemah situ Abraham dengan pasukannya. Istirahat di situ, kembali diadakan perundingan pak. Panggil lagi Datuk Nabi Muhammad SAW, dipanggil lagi untuk terakhir kalinya. Wahai Abdul Muthalib, engkau dipanggil oleh Abraham. Katakanlah Abdul Muthalib tadi dekat Abraham. Apa Abraham? Abdul Muthalib, engkau saya dengar tidak mau bekerja sama. Ya betul. Engkau tidak mau memberikan peluang bisnis di sini. Ya betul, kata Abdul Muthalib ini. Berarti engkau akan kami habiskan dan kulanta engkau. Kata Abraham ini. Abdul Muthalib ini kata coba. Ketika itu diutus lagi, merangkul semua. Onta-onta itu, ternak-ternak hasil pertanian bicara. Untuk itu ada si apa itu, kalau udah bicara lah sama pasukan Abraham, bicara habis, termasuk 200 ternak si Abdul Muthalib ini. Setelah dirampas sama pasukan Abraham, dipanggil lagi, datang Abdul Muthalib. Apakah kau tidak risau, tidak takut Abdul Muthalib? Harta kalian sudah kami rampas, tak takut kata Abdul Muthalib. Tapi Abdul Muthalib itu minta kembalikan onta-ontanya, ternak-ternaknya kepada Abraham, kembalikanlah ternak kami, ternakmu kembalikanlah. Tentu Abraham heran, kok dia minta diselamatkan apa? Kok dia minta diselamatkan onta? Kata Abraham, bagaimana dan Ka'bahmu? Ka'bah itu punya Allah, biarlah Allah yang menjaga. Onta itu aku yang menjaga selama ini, aku yang kasih makan, aku yang kasih minum, maka kembalikan onta. Kalau Ka'bah, terserah Allah yang punya. Begitu kata Abdul Muthalib tadi. Tambah emosi si Abraham. Kita lanjutkan lagi. Kalau engkau selamat Abdul Muthalib, selamatkan dan kosongkan kota Mekah. Kosong kota Mekah. Kosong. Sembunyi kata begitu. Abraham mulai memerintahkan pasukannya. Kita maju semua, hancurkan Mekah, hancurkan Ka'bah. Ketika itu sang raja tidak mau berjalan untuk memasuki perbatasan, tidak mau melangkah. Begitu luar biasa. Di riwayat lain ada seorang paman Nabi yang berbicara ke gajah, wahai gajah,
seandainya engkau mengeruntuhkan Ka'bah, maka di situ pula nyawa akan melayang atas pemenang kepada kerajaan menggelitik saja. Jadi ketika itu kerajaan tak mau berjalan, maka di situ pula terdengar suara gemuruh, risau pasukan bergajah. Apa ini yang datang? Rupanya itu yang disebut Oiron Ababil. Oiron Ababil datang berburu banyak, tawaf dikelilingi Ka'bah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 7 kali buru-buru tadi. Kami tengok tadi sebelum ke sini dalam tafsir Ibnu Katsir, Ababil itu tidak lebih besar daripada burung balik katanya. Disebutkan juga membawa 3 buah batu, ada di mulut, 2 di kakinya, masing-masing melempar batu itu sudah dipanaskan dari neraka. Begitu luar biasa, dahsyatnya. Ketika orang yang dikenai batu tadi langsung bolong, langsung terbakar. Setiap batu yang mengenai gajah hancur berantakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai di situlah hancur berantakan pasukan bergajah yang diserang oleh Ababil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa pelajaran di sini kita ambil dulu ini? Baru sebatas peristiwa tentara bergajah. Yang pertama, orang yang jahat itu pasti akan hancur. Jangan sok dengan jabatan kita. Hebat Abraham, ya. Punya pangkat, betul. Punya kekuasaan, ya. Tapi dia akan mati pada saat itu. Jangan sok-sokan kita ketika kita berkuasa. Makanya jangan ditiru yang Abraham sebagai penjajah. Ada seorang suami yang menjajah istrinya, buat kopi, satu malaman, cuci piring. Itu suami Abraham. Jangan siksa istri itu bukan pembantu. Muliakan istri. Saya kalau bisa buat rata dinda, kopi buatan itu memang luar biasa ya. Nah, buat apa pagi macam itu. Tidak, buat kopi yang campainya berulang kerja. Masya Allah, Abraham jangan menjadi seperti Abraham. Dan burung yang kecil tak mungkin sanggup menyerang Abraham pertama kali berkata, tapi ketika bersambung dia mampu membunuh gajah yang begitu besar. Kenapa Allah mengutus burung yang terbang? Kenapa tidak binatang di bawah? Kenapa tidak binatang melata, ular segala macam? Artinya strategi Tuhan itu yang paling bagus dari atas tu, dari atas. Luar biasa. Kalau mau menyerang, mau menang, selain kita pompa dan satu harus. Makanya pesawat tempur itu makin diperbanyak di berbagai negara. Sebab strategi perang yang paling bagus dari atas. Makanya kalau kita di atas bisa aja mau apain aja. Mau ijazah kita palsu, mau asli. Kalau selagi di atas, tak satu pun yang mampu menyentuh di dalam. Dadak, kecilkan dadak, dan kami tapi kalau ijazah pindah kata saya dan kami kita cari-cari itu. Sederhana sebenarnya itu hikmah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan setelah peristiwa Abraham ini, 60 hari lebih kurang, mulailah ketika hancurnya tentara bergajah tadi, datang burung-burung pemakan daging-daging diutus oleh Allah, habis bersih, wangi lagi kota Mekah termasuk Ka'bah. Maka kembalilah ke Mekah tadi, dipanggil mana yang seharusnya hancur, kok tidak ada? Bingung orang semua. Inilah kekuasaan Allah. Nampaklah cahaya sama Abu Muthalib tadi. Dikejarlah Ka'bah cahaya pindah di sisinya. Senang dia Ka'bah selamat. Perlunya maka beliau mengelilingi Ka'bah penuh dengan kebahagiaan. Setelah itu 2 bulan lamanya waktu posisi
Ketika itu Abdul Muthalib dengan bangga, dengan senang memberikan nama Muhammad. Apa kata pembesar Quraisy? Wahai Abdul Muthalib, engkau kepala suku, apa kau tidak memberi nama Lata, Uzza, Hubal? Kenapa Muhammad? Apa kata Abdul Muthalib? Aku ingin cucuku nanti terpuji di langit, terpuji di bumi. Itulah arti dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita ambil cerita semua ini sesuai dengan judul tadi, meneladani Rasulullah di zaman globalisasi. Yang pertama kita potong saja kejujuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jujur dan berintegritas mulai dari kecil sampai meninggal dunia, jujur dan berintegritas dia dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beda dengan daerah kita, di mana kantor-kantor tertulis di situ berintegritas, berintegritas, berintegritas. Banyak semua bapak pergi ke kantor-kantor tertulis sana berintegritas. Kemudian pidato lagi membesarnya, kita bersinergi semuanya. Tapi tidak ada sebenarnya. Guru-guru TK mengajarkan kejujuran, guru SD mengajarkan kejujuran, SMA masih, SMP masih mengajarkan kejujuran. Tapi ketika tamat bekerja di suatu instansi, sulit mengamalkan kejujuran, Pak. Siapa yang punya murid di sini yang sudah menjadi pejabat? Tanyalah, pasti dia menjawab. Payah mengamalkan kejujuran yang Bapak ajarkan dulu. Tidak ada yang jujur. Disuruh saya makan kopi, disuruh saya pergi bercetakan, tapi apa yang disuruh minta kasih kosong. Memang luar biasa. Saya mau jujur, Pak. Memang banyak, Pak. Kami punya pemerintah, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi polisi, ada yang jadi segala macam. Begitu usul, jujur dan berintegritas. Kita ini, Pak, usahakan usul jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Usahakan sekuat tenaga, apa itu jujur? Sekuat tenaga. Ada kesempatan yang tidak jujur itu itu kata Rasulullah, sekuat tenaga. Alaikum. Atau kalau dalam bahasa Arab itu dari atas kita. Pasti beban untuk jujur itu berat betul. Makanya KPK buat berani jujur hebat. Jadi jujur dan berintegritas. Nabi Muhammad selalu jujur sehingga dikasih Al-Karim, orang yang dapat dipercaya. Jujur pada istri, jujur pada suami. Apa ya? Kita yang namanya kalau jujur jangan dibalas-balas ya. Kalau ada WK chat ibu-ibu yang berbalas ditanya sama istri, Bang, ini kenapa abang balas chat ibu ini? Nah, jujur aja lah, saya tidak sengaja terpencet tadi. Ibu-ibu pun seperti itu, ada salah pencet WA abang-abang, bilang aja lah, oh itu WA mungkin dari itu. Jujur. Suami tidak jujur, rumah tangga akan hancur. Istri tidak jujur, rumah tangga akan hancur. Anak pun begitu. Jujur itu alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jujur itu mengantarkan kita ke dalam surga. Sebaliknya dia wal kadhiba wa fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilal nar. Kebohongan itu akan membawa kegelisahan, membawa malapetaka, membawa kegelisahan, membawa malapetaka, risau kita. Cobalah orang yang tidak jujur itu, Pak, mulai kita atas sampai kita bawah, mulai pejabat tinggi sampai kita yang disebut orang itu rakyat jelata. Kalau kita tak jujur pasti tidak senang. Menyimpan rahasia terus jujur dan bohong pertama ditutupi bohong kedua ditutupi bohong ketiga, akhirnya kita bohong
ya. Kalau untuk beli tupperware bolehlah, beli baju apa namanya itu, baju daster bolehlah. Tapi jujur, bentar-bentar datang pakai, tapi tidak jujur. Yang kedua, mesti cerdas. Ini zaman yang berbohongan ya Pak. Ini banyak berita-berita bohong. Harus cerdas kita dalam memilih dan memilah informasi. Itu kita tidak tahu. Kita yang asli, kita yang enggak. Nampak wajah keluar Pak. Wajah keluar tentang dia. Rupanya tak tahu, kita harus cerdas memilih informasi, cerdas membagikan informasi, cerdas dalam berilmu. Jangan pernah bosan berilmu. Di air zaman ini banyak keluar berbagai pendapat, berbagai pandangan, berbagai argumen kadang membuat kita pusing. Makanya kita harus cerdas dan teliti cerdas. Kemudian buatlah ide-ide supaya kita jangan termakan isu-isu yang azim, isu-isu yang bohong. Yang ketiga, berakhlak mulia. Anak-anak ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekalipun kita masih sudah dewasa, masih hidup, selagi masih hidup dia sudah anak kita berakhlak mulia, akhlakul karimah, akhlak yang istimewa. Dia sendiri kita, sebab akhlak kita sebagai orang tua itulah yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Abdullah baik, Aminah baik, lahirmu aman. Bu, jadilah istri seperti Amin, dan kita bapak-bapak jadi seperti suami sebagai Abdullah yang bisa menjadi contoh untuk keluarga, dan jangan pula menjadi suami seperti Abraham. Berakhlak mulia. Yang terakhir, kepedulian sosial. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhir zaman itu memang kepedulian sosial itu tidak makin berkurang. Respek dan refleks itu semakin berkurang dan hilang. Apa itu respek dan refleks? Orang tidak mau lagi refleks menolong Pak. Lebih suka orang ambil foto, ambil gambar. Ada orang kecelakaan sibuk foto, sibuk video kan. Ada orang kecelakaan, ada orang musibah, sibuk foto, sibuk video kan. Tidak ada respek dan refleks apa? Tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa ingin menolong seketika itu. Ini yang mesti kita tumpukan kembali. Sekali banyak ancaman Ustaz, banyak ancaman. Kemarin ada di daerah kami Pak, daerah Kampung ada ibu-ibu sepertinya pulang dari pasar, bawa ayam, dilepaskan ayam itu di pesawangan, dilepas ayam, di stok dalam ada orang yang ada motor. Bapak tolong ayam saya lepas Pak. Bapak tadi refleks apa? Nolong di motornya ditaruh situ dalam keadaan hidup, nangkap ayam tadi. Tahu-tahu ayamnya lagi dikejar sama bapak-bapak, motornya dilarikan sama ibu-ibu. Bisa nyata ibu bapak yang pengen kita menolong, tapi kita pula yang dimaksudkan apabila mana alhamdulillah. Kemudian ada kejadian lagi, ada seorang bapak-bapak menolong anak-anak tolong Pak antar saya Pak pulang. Diantarlah pulang sama bapak-bapak tadi. Di mana rumah Kode? Sana Pak. Pergilah situ, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Ketika sampai di tempat, dipukul kepalanya. Rupanya anak tadi ada semua bengkel. Ingin kita berbuat baik menolong orang Pak, tapi kejadian malam itulah yang menimpa kita. Jadi mesti kita juga
biar upas kita bagaimana lahirnya. Kalau lebih mendalam itu ada beberapa kitab klasik. Bagaimana lahirnya Nabi Muhammad? Apakah normal, apakah sesar? Ada yang diceritakan baca. Banyak siapa tidaknya? Sampai di sini dulu yang Bapak kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum berdoa, mari kita hadiahkan kepada Al-Fatihah kita untuk kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Semoga diampuni dosanya, dirahmatkan umurnya, diterima segala amal ibadahnya, khususun ala hajati yang ada di Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن وضعنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ألف بيننا وبين قلوبنا كما ألفت بين المهاجر والأنصار كما ألفت بين الماء والدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dengan kerendahan hati, kalau memang itu dari janganlah dipiralkan, sebab kami belum siap untuk viral. Viral itu banyak karena hambatan dan rintangannya. Ada juga yang berkasus dan berhubungan dengan pengadilan karena dipotong dan diedit sama sekarang dibayar. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.